Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 9. Kami ingin membahas materi mengenai chapter 16 yaitu Partnership, Formation, Operation, and Change in Ownership Interest. Bab ini disusun oleh dari kelompok 9, yaitu diantaranya yang pertama ada Demas Ryan Arkananta dengan NPM akhir 261, yang kedua Melvin Abel Mui dengan NPM akhir 278, lalu dengan saya sendiri Muhammad Adirana Mata dengan NPM akhir 138, dan yang terakhir Muhammad Ridho Alam Al-Jawi dengan NPM akhir 300. Baik, pertama-tama pada bab kali ini kita akan membahas mengenai sifat kemitraan. Sifat kemitraan memungkinkan dua orang atau lebih untuk berbagi resiko dan imbalan bisnis. Para mitra dapat menyumbangkan keahlian dan modal mereka, baik aset real maupun aset finansial, untuk usaha patungan tersebut. Kemitraan umum terjadi di berbagai bidang bisnis, termasuk industri jasa, pedagang eceran, grosir, dan manufaktur, serta berbagai profesi khususnya hukum, medis, dan akuntansi publik. Lalu berdasarkan UPA pada tahun 1997 dalam sebagian besar keadaan, para mitra dapat memisahkan diri dari persekutuan tanpa disertai likuidasi bisnis. Likuidasi bisnis mengharuskan penjualan semua aset, pelunasan kewajiban, dan pembagian hasil kepada para mitra. Proses itu yang disebut sebagai pembubaran persekutuan. Nah, pada bab ini kita akan membahas bagaimana dari awal kemitraan itu dibuat hingga bagaimana pembubarannya. Lalu sifat kemitraan itu menjadi 3, yaitu partnership karakteristik. Jadi kita akan membahas kemitraan. Kemitraan didefinisikan dalam pasal 110 UPA sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Nah, operasi bisnis kemitraan seringkali berjalan lancar ketika ada mitra baru yang diterima atau mitra lama mengundurkan diri. Tergantung lagi bagaimana strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan konsep hukum keagenan bersama, setiap mitra merupakan agen untuk semua kegiatan persekutuan dengan wewenang untuk mengikat semua mitra lainnya melalui tindakannya atas nama persekutuan. Implikasi dari keagenan bersama ini sangat signifikan jika dikaitkan dengan fitur tanggung jawab tak terbatas dalam persekutuan. Setiap mitra bertanggung jawab atas semua persekutuan, dan jika terjadi suatu kebangkrutan, dapat diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi guna membayar utang persekutuan yang diotorisasi oleh mitra lainnya. Lalu ada Article of Partnership atau perjanjian anggaran dasar kemitraan. Kemitraan dibentuk melalui kesepakatan lisan sederhana antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis demi keuntungan. Meskipun kesepakatan lisan mungkin sah dan mengikat, perjanjian kemitraan tertulis merupakan praktik bisnis yang lebih baik dikarenakan ada bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian tersebut harus mencantumkan yang pertama, ada jenis produk dan layanan yang akan diberikan dan rincian lain dari bisnis tersebut beroperasi. Lalu yang kedua, hak dan tanggung jawab masing-masing sekutu dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, investasi awal masing-masing mitra termasuk nilai yang ditetapkan pada aset non-tunai investasi. Yang keempat, ada kondisi investasi tambahan. Yang kelima, ada ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumus pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang ketujuh, ada tata cara pembubaran persekutuan. Nah, jika tidak ada kesepakatan khusus mengenai pembagian keuntungan kerugian, maka semua mitra akan berbagi keuntungan dan kerugian secara
merata, terlepas dari investasi yang dilakukan atau waktu yang dihabiskan untuk bisnis. Lalu yang terakhir, partnership financial reporting, yaitu laporan akuntansi kemitraan dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok pengguna, yaitu para mitra, kreditor kemitraan, dan dinas pendapatan internal. Para mitra membutuhkan informasi akuntansi untuk merencanakan dan mengendalikan aset dan aktivitas kemitraan, serta untuk membuat keputusan investasi pribadi terkait investasi kemitraan mereka. Jika tidak ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya, setiap mitra memiliki akses ke pembukaan kemitraan setiap saat. Pemberi kredit seperti bank dan lembaga keuangan lainnya seringkali memerlukan laporan keuangan untuk mendukung aplikasi pinjaman dan masalah kredit lainnya yang terkait dengan kemitraan. Meskipun kemitraan tidak membayar pajak federal, kemitraan diwajibkan untuk menyerahkan informasi keuangan kepada IRS. Hal ini digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap mitra membayar pajak penghasilan atas bagiannya dari pendapatan kemitraan. Kemitraan juga tidak diwajibkan untuk menyiapkan laporan tahunan untuk inspeksi publik. Lalu selanjutnya pada subbab yang kedua, initial investment in a partnership, investasi awal dalam kemitraan. Nah, semua properti yang dibawa ke dalam persekutuan atau yang diperoleh oleh persekutuan adalah properti persekutuan dalam upah. Investasi awal dalam suatu persekutuan dicatat dalam akun modal yang dikelola untuk masing-masing mitra. Jika contohnya S and Back invest 20.000 cash in a new partnership, mereka merekam investasinya sebagai berikut, yaitu cash pada S capital untuk mencatat S investasi awal pada S, sedangkan untuk back itu cash pada back capital sebesar 20.000. Lalu ada investasi non tunai. Nah, investasi non tunai itu berguna ketika properti selain kas diinvestasikan ke dalam suatu persekutuan. Properti non kas dicatat sebesar nilai wajar properti tersebut pada saat investasi. Secara konseptualnya, nilai wajar seharusnya ditentukan oleh penilai independen, tetapi dalam praktiknya nilai wajar properti non-kas ditentukan berdasarkan kesepakatan semua mitra. Jumlah yang terlibat harus ditemukan dalam perjanjian persekutuan tertulis. Nah, itu yang di bawah sebelah kiri itu ada contohnya, yaitu ada Call and Crow. Nah, Crow memberikan cash sebesar $7.000. Nah, Call memberikan investmentnya berupa tanah yang dibelinya seharga 5.000, namun fair value-nya sekarang menjadi 10.000. Lalu Call juga menginvestasikan berupa bangunan yang cost-nya itu sebesar 30.000, namun fair value-nya sekarang itu sebesar 40.000. Lalu Crow juga menginvestasikan barang inventaris yang semulanya harga 28.000, sekarang fair value-nya menjadi 35.000. Nah, setelah Call and Crow menyetujui nilai yang ditetapkan pada aset, mereka mencatat investasinya sebagai berikut, yaitu land and building pada Call capital dan cash and inventory pada Crow capital. Lalu lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu bonus or goodwill on initial investment. Nah, masalah penilaian muncul ketika mitra menyepakati kepentingan modal relatif yang tidak selaras dengan investasi mereka atas aset yang dapat diidentifikasi. Misalnya, Call and Crow dapat sepakat untuk membagi modal awal kemitraan secara merata. Meskipun Call menyumbang
tadi sekian $50.000 dalam aset yang dapat diidentifikasi, dan Crow menyumbang $42.000. Kesepakatan semacam itu menyeratkan bahwa Crow menyumbangkan aset yang tidak dapat diidentifikasi sebagai bakat individu, klien tetap, dan koneksi perbankan kepada kemitraan. Nah, jumlah dolar dari aset yang tidak dapat diidentifikasi yang dapat disimpulkan sebagai kontribusi nilai wajar. Call menginvestasikan 50.000 aset yang diukur pada nilai wajar untuk 50% kepemilikan dalam kemitraan. Seseorang dapat menyimpulkan dari investasi call bahwa nilai wajar kemitraan adalah 100.000, yaitu 50.000 dengan 50%. Nah, nilai wajar tersirat dari aset tak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Crow adalah $8.000. Karena Crow juga memiliki 50% kepentingan dalam kemitraan, tetapi hanya menyumbangkan aset teridentifikasi dengan nilai wajar sebesar $42.000. Nah, perjanjian kemitraan menetapkan modal yang setara sehingga kami harus menyesuaikan saldo akun modal Call and Crow agar sesuai dengan ketentuan perjanjian. Salah satu dari dua persepakatan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan akun modal yaitu pendekatan bonus atau pendekatan goodwill. Dengan pendekatan bonus, aset yang tidak teridentifikasi tidak dicatat dalam pembukuan kemitraan karena total modal yang disetorkan yang dapat diidentifikasi adalah 92.000. Setiap mitra akan memulai dengan 46.000. Jika aset yang tidak dapat diidentifikasi tidak dicatat, maka modal call akan berkurang sebesar 4.000 dan modal Crow akan bertambah 4.000. Hal ini dicatat sebagai jurnal yang di bawah Call Capital pada Crow Capital. Nah, untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar 46.000 dengan mencatat bonus $40.000 dari Call ke Crow. Nah, ketika pendekatan goodwill digunakan, aset tak teridentifikasi yang disumbangkan oleh Crow diukur berdasarkan investasi Call sebesar 50.000 dengan kepemilikan 50%. Investasi Call menyeratkan total modal kemitraan sebesar 100.000 dengan niat baik sebesar $8.000. Yang dicatat sebagai berikut yaitu goodwill pada Crow Capital untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar $50.000 dengan mengakui investasi Crow sebesar $8.000 pada aset yang tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada additional investment and withdrawals, yaitu perjanjian kemitraan yang menetapkan pedoman untuk investasi tambahan dan penarikan yang dilakukan setelah operasi kemitraan dimulai. Investasi tambahan dikreditkan ke rekening modal mitra yang berinvestasi pada nilai wajar pada saat investasi. Penarikan dalam jumlah besar dan tidak teratur biasanya dicatat langsung di rekening modal mitra yang menarik. Nah, contohnya yaitu ketika Sam menarik uang pada uang perusahaan, langsung dicatat pada modal dari Sam, itu Sam Capital pada cash. Lalu drawings atau penarikan. Keuntungan kemitraan merupakan imbalan bisnis bagi para mitra, sehingga mitra tidak memiliki pendapatan bersih seperti karyawan bisnis kemitraan. Sebaliknya, mitra aktif biasanya menarik sejumlah uang secara berkala setiap minggu atau bulan untuk mengantisipasi bagian mereka dari keuntungan kemitraan. Penarikan itu disebut sebagai drawings, tunjangan penarikan, atau terkadang tunjangan gaji, dan biasanya dicatat dalam akun penarikan mitra. Alih-alih langsung dimasukkan ke dalam akun modal, misalnya jika Tao and Lee menarik $1.000 dari persekutuan setiap bulan, mereka akan mencatat penarikan bulanan sebagai berikut, yaitu Tao Capital pada Tao Drawing sebesar $12.000. Lalu ketika penarik untuk mencatat tunjangan penarikan,
yaitu tow drawing pada cash. Begitu juga untuk Lee, yaitu Lee drawing pada cash. Nah, yang selanjutnya loans and advance. Seorang mitra dapat memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuan yang tercantum pada UPA pasal 401D, menetapkan bahwa seorang mitra yang dalam membantu persekutuan pembayaran atau uang muka melebihi jumlah modal yang telah disepakati untuk disumbangkannya akan dibayar bunga sejak tanggal pembayaran atau uang muka tersebut. Jadi konsepnya itu kayak kredit. Nah, pinjaman atau uang muka tersebut dan bunga akrual terkait dianggap sebagai liabilitas persekutuan. Demikian pula pinjaman dan uang muka persekutuan kepada mitra perorangan dianggap sebagai aset persekutuan. Hal-hal mengenai pinjaman dan uang muka kepada atau dari mitra harus dicakup dalam perjanjian persekutuan. Selanjutnya adalah materi partnership operations. The operation of a partnership are similar in most respects to those of other forms of organizations operating in the same line of business. Dalam mengukur pendapatan kemitraan untuk suatu periode, pengeluaran harus diteliti untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi mitra dikecualikan dari pengeluaran bisnis kemitraan. Jika pengeluaran pribadi mitra dibayarkan dalam aset kemitraan, pembayaran itu akan dibebankan ke rekening penarikan ataupun modal mitra tersebut. Penarikan dan tunjangan gaji ditutup untuk akun modal mitra, bukan ke akun ringkasan pendapatan. The statement of partnership capital is unique to the partnership form of organization. Laporan keuangan tujuan umum kemitraan ini mencakup banyak hal, di antara lain adalah laporan laba rugi, neraca, laporan modal kemitraan, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya adalah profit and loss sharing agreements. Equal division of partnership income is required in the absence of a profit and loss sharing agreement. Perjanjian bagi hasil itu berlaku untuk pembagian kerugian, kecuali jika perjanjian tersebut menetapkan sebaliknya. Pertama kita membahas service consideration and profit and loss sharing agreements. Mitra yang mencurahkan waktu untuk bisnis kemitraan sementara mitra lain bekerja di tempat lain dapat menerima tunjangan gaji. Tunjangan gaji juga dilakukan untuk mengkompensasi perbedaan nilai wajar talenta mitra yang semuanya mencurahkan waktunya untuk kemitraan. Dan selanjutnya ada salary allowance and profit sharing agreements, di mana dalam waktu akuntansi kemitraan, tunjangan gaji mitra bukanlah beban dalam penentuan laba bersih kemitraan. Mereka adalah sarana untuk mencapai pembagian pendapatan yang adil di antara para mitra berdasarkan waktu dan bakat yang dicurahkan untuk bisnis kemitraan. Lalu ada capital as a factor in profit sharing agreements, di mana kontribusi modal dari mitra sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan juga bagi hasil lainnya. Jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan mitra, perjanjian bagi hasil harus spesifik sehubungan dengan konsep modal mana yang akan diterapkan. Selanjutnya ada changes in partnership interest. Perubahan ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dissociation. Partnership dissociation under the UPA atau Uniform Partnership Act is the change in the relation of the partners caused by any partner ceasing to be associated in the carrying on as the distinguished from the winding up of the business. Beberapa berpendapat bahwa karena pembubaran hukum mengakhiri kemitraan lama, semua aset yang dialihkan ke kemitraan baru itu harus dinilai kembali dengan cara yang sama, seolah-olah aset tersebut itu dijual kepada entitas perusahaan. Yang lain juga ada berpendapat bahwa perubahan kepentingan kemitraan itu tidak berbeda dengan perubahan pemegang saham suatu perusahaan, dan bahwa penjualan pribadi atas kepentingan kepemilikan tidak memberikan dasar yang relevan atas entitas bisnis. Lalu ada assignment of an interest to a third party. A partnership is not dissolved when a partner assigns his or her interest in a partnership to a third party, because such an assignment does not in itself change the relationship of the partner. Penugasan tersebut hanya memberikan hak kepada penerima hak untuk menerima kepentingan mitra pemberi hak atas keuntungan kemitraan di masa pendatang dan juga aset kemitraan yang terjadi likuidasi. Penerimaan hak tidak menjadi mitra dan tidak memperoleh hak
untuk ikut serta dalam pengelolaan kemitraan. Lalu selanjutnya ada admission of a new partner. Partnership admission can vary widely from the simplest case of a single new partner entering into an existing and continuing partnership to one multi-partner entity joining with another multi-partner entity. Karena keragaman tingkat kerumitan ini, kemitraan yang dimaksud harus menyadari bahwa akuntansi kemitraan tradisional tidak selalu mengikuti GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles saat ini untuk dikombinasikan menjadi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki ke subbab yang keempat, yaitu tentang value of partner share on retirement or death, atau nilai bagian dari mitra atau saham saat pensiun atau saat meninggal. Di sini materi pertama itu adalah purchase of an interest from existing partner. Di sini itu maksudnya itu jika mitra baru membeli saham dari mitra lama yang bukan menaruh kas ke partnership, transaksi terjadi di antara mitra, bukan melalui buku kemitraan. Kemitraan itu tidak langsung mencatat pemasukan kas atau penambahan modal. Namun apabila pembayaran disalurkan melalui kemitraan atau para pihak setuju modal dipindahkan dalam buku, maka jurnal yang sesuai dicatat. Di sini seperti ada contoh pada gambar di sini itu adalah Alf dan Bal itu memiliki modal pertama kali yaitu $50.000 dan $40.000. Sedangkan Cobb membeli setengah kepentingan Alf seharga $25.000. Lalu pencatatan jika dicatat oleh partnership itu misalnya Alf mentransfer modal itu Alf kapital 25.000 di debit dan Cobb dengan kapital 25.000 di kredit. Di sini itu intinya pembelian langsung antar mitra mengubah kepemilikan, tapi tidak selalu mengubah jumlah modal tercatat kemitraan kecuali disepakati untuk mencatat aliran di buku partnership. Non-revaluation bonus approach. Jika aset kemitraan tidak direvaluasi tetapi mitra lama setuju menyerahkan porsi modal kepada mitra baru, kelebihan atau kekurangan modal lama dianggap sebagai bonus, yaitu itu diberikan kepada atau diterima dari mitra baru. Contoh di sini itu contoh numerik di sini itu adalah Alf dan Bal, yaitu masing-masing menyetorkan modal tertentu ke Cobb, sehingga setiap lama menerima cash $25.000 dari Cobb. Namun pencatatan transfer modal bisa menghasilkan bonus yang dibagi kepada mitra lama. Jurnal contoh di sini itu seperti Alf mencatat capital itu 22.500 di debit dan Paul mencatat kapital 22.500 di debit juga, dan Cobb mencatat kapital 45.000 di kredit. Ini efeknya itu total modal kemitraan tidak berubah, tetapi proporsi modal antar mitra berubah. Bonus muncul sebagai selisih antara kas diterima dan modal yang dikurangi. Lalu ada revaluation goodwill approach. Jika mitra baru, di sini Cobb, membayar jumlah yang menunjukkan adanya goodwill, maka kemitraan dapat mencatat goodwill sebelum pembagian modal ke mitra baru. Goodwill dialokasikan pada mitra lama sesuai kesepakatan pembagian laba. Catatan penting di sini itu setelah revaluasi, aset yang direvaluasi biasanya diamortisasi atau diturunkan selama umur manfaat tersisa jika relevan. Partnership asset revaluate goodwill to all partners dan revaluation goodwill approach. Di sini itu jika total nilai usaha yang tersirat dari setoran mitra baru lebih besar dari nilai yang tercatat, maka selisih dialokasikan ke mitra lama sebagai goodwill.
Contoh ringkasnya di sini itu Cry membayar $50.000 untuk sepertiga dari total tersirat $150.000. Tercatat $80.000 ditambah investasi $50.000 sama dengan $130. Lalu selisih $20.000 itu dicatat sebagai goodwill. Maka jurnal evaluasinya itu adalah the goodwill pada debit seharga 20.000, lalu kredit kapital di $10.000 di kredit. Untuk jurnal setoran, kas 50.000 di debit dan capital 50.000 di kredit. Goodwill itu biasanya dibukukan setelah aset identifiable disesuaikan alokasi goodwill mengikuti rasio pembagian laba yang disepakati. Investing in existing partnership. Mitra baru dapat masuk ke kemitraan yang sudah ada dengan mentor kas atau aset lain, atau juga membawa klien atau kemampuan yang memberi kontribusi pada profitabilitas di masa depan. Intinya itu nilai aset lama tidak selalu direvaluasi otomatis hanya karena masuknya mitra baru. Perlu juga bukti, yaitu apresiasal atau penilaian aset untuk merevaluasi aset individu. Pilihan perlakuan tergantung apakah aset lama dianggap tercatat sesuai dengan nilai wajar atau tidak. Materi selanjutnya adalah dissociation of continuing partnership through death or retirement. Nah, jadi itu pemisahan terjadi itu ketika salah satu mitra menarik diri dari kemitraan baik karena pensiun maupun kematian. Dalam hal ini, kemitraan harus menyelesaikan urusan dengan mitra yang pensiun atau dengan harta warisan mitra yang meninggal. Hal ini memastikan keadilan dan kelangsungan bagi baik pihak yang keluar maupun yang tersisa. Nah, kerangka hukumnya itu ada pasal 701 UPA, yaitu harga pembelian kembali atas kepentingan mitra yang keluar sama dengan apa yang akan diterima mitra tersebut jika kemitraan dibubarkan pada tanggal disosiasi. Nah, lalu penilaian didasarkan pada metode yang lebih tinggi dari dua metode berikut. Yang pertama itu ada nilai likuidasi, yaitu jika aset dijual secara terpisah saat disosiasi. Lalu ada nilai operasional berkelanjutan, itu jika bisnis terus beroperasi sebagai satu kesatuan tanpa mitra yang keluar. Selanjutnya adalah limited partnership. Nah, kemitraan terbatas adalah jenis kemitraan khusus yang dirancang untuk mengatasi salah satu kelemahan terbesar dari kemitraan umum, tanggung jawab tak terbatas. Dalam kemitraan umum, setiap mitra secara pribadi bertanggung jawab atas semua utang bisnis yang dapat berisiko. Untuk memberikan solusi, Undang-Undang Kemitraan Terbatas seragam menetapkan kerangka hukum untuk membentuk kemitraan terbatas. Nah, kemitraan terbatas harus mencakup setidaknya satu mitra umum dan satu atau lebih mitra terbatas. Mitra umum memainkan peran yang sama seperti dalam kemitraan tradisional. Ia mengelola usaha dan menanggung tanggung jawab tak terbatas atas utang dan kewajiban kemitraan. Di sisi lain, mitra terbatas pada dasarnya adalah investor. Risiko mereka terbatas pada jumlah investasi dalam kemitraan, artinya mereka tidak dapat kehilangan lebih dari yang mereka investasikan. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.